Halo sahabat integritas, selamat datang di episode spesial Latsar CPNS. Perkenalkan nama saya Sri selaku host di podcast kesayangan kita hari ini. Hari ini kita akan berdiskusi mengenai penyakit yang menggerogoti bangsa ini, korupsi dan money laundering. Di tengah kita sudah ada dua narasumber hebat, yaitu ada Ibu Eka yang membahas dari sisi hukum dan Ibu Endang akan membahas dari sisi sosial. Selamat datang di podcast kita hari ini, Ibu Eka dan Ibu Endang. Bagaimana harinya? Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah baik Ibu. Terima kasih. Senang sekali bisa bergabung dalam podcast ini untuk membedah sisi gelap birokrasi agar rekan-rekan CPNS tidak terjebak di dalamnya. Terima kasih. Saya di sini untuk mengingatkan bahwa setiap angka yang hilang di kertas anggaran ada nyawa dan kesejahteraan rakyat yang dipertaruhkan. Menarik. Sebelum kita jauh, saya mau tanya Ibu Eka dulu nih. Kita sering mendengar korupsi dan money laundering itu satu paket. Kedua masalah ini sulit dipisahkan, sehingga kayak saudara saudara kembar yang sulit dipisahkan. Kenapa kira-kira Ibu Eka? Ya, kalau secara legal, korupsi adalah predicate crime atau kejahatan asal. Orang melakukan korupsi untuk dapat uang, tapi setelah dapat, mereka bingung uangnya ini kalau ditaruh di bawah kasur pasti ketahuan, kalau langsung dibelikan Ferrari pasti dicurigai. Makanya masuklah ke kejahatan kedua, yaitu money laundering, yaitu upaya menyamarkan asal-usul harta hasil korupsi agar seolah-olah terlihat sah. Jadi bisa dikatakan korupsi itu adalah cara masaknya, sedangkan money laundering itu cara menghilangkannya. Begitu, Oh, Ibu. oke, terima kasih Ibu Eka. Terus saya mau tanya nih dari perspektif Ibu Endang. Seringkali narasi yang dibangun adalah korupsi itu karena gaji ASN kecil, tapi faktanya banyak juga kok yang korupsi itu adalah pejabat-pejabat yang kaya raya. Menurut sudut pandang sosial nih Ibu, kira-kira apa sih akar masalah yang paling dalam? Gaji kecil itu mitos pembenaran, Ibu Sri. Akar masalahnya adalah normalisasi kejahatan. Di masyarakat kita ada budaya tahu sama tahu. Kita sering melihat orang kaya mendadak, tapi kita tidak berani bertanya dari mana uangnya, malah kita puji. Jadi secara sosial kita menciptakan lingkungan yang memuja hasil akhir tanpa peduli prosesnya. Akhirnya, integritas dianggap beban, bukan kebanggaan. Tapi Ibu Eka, saya ingin bertanya nih, bukankah sistem kita sudah sangat ketat? Kita punya sistem digital, ada pengawasan internal. Di mana sih letak kebocorannya ini? Ya, kalau masalahnya itu ada pada konflik of interest atau benturan kepentingan. Jadi, akar masalah hukum seringkali berhenti pada formalitasnya saja. Sistemnya sudah digital, tapi orang-orang di belakang sistemnya masih bisa bermain melalui backdoor. Selain itu juga, penegak hukum kita juga masih sering tebang pilih. Jadi, selama kepastian hukum belum seragam, orang-orang akan merasa, ah, si itu korupsi saja aman, saya juga pasti aman dong. Begitu, Bu. Jadi eh, ceritanya ini ada unsur perjudian adu nasib ya di sana. Eh, mereka bisa bisa lari dari hukumnya. Nah, iya benar sekali Bu Sri. Dan di money laundering ini, akarnya adalah sistem perbankan dan aset yang belum sepenuhnya transparan. Itulah kenapa RUU perampasan aset sangat mendesak sekali untuk segera disahkan. Oke, oke. Terima kasih Ibu Eka. Kemudian kita bedah nih faktor penyebabnya. Ibu Eka dalam dalam teori fraud triangle ada tiga nih. Ada tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Nah, mana sih yang paling dominan dalam birokrasi kita? Nah, yang paling dominan itu di level birokrasi. Kesempatannya masih sangat besar. Meskipun sudah ada e-budgeting, celah dalam pengadaan barang dan jasa tetap ada melalui pengaturan lelang. Namun yang paling berbahaya bagi teman-teman CPNS adalah rasionalisasi. Kalimat-kalimat seperti semuanya juga begini atau ini kan uang terima kasih bukan suap.
Nah, kalimat-kalimat semacam itu adalah racun pertama yang bisa merusak mentalitas ASN. Baik. Nah, kalau dari Ibu Endang nih, saya ingin menyoroti faktor sosialnya. Apakah benar lingkungan yang korup bisa memaksa orang yang jujur juga ikut-ikut korup? Kayak ada istilah nih, kalau tidak ikut akan dikucilkan. Ya, betul sekali itu memang realita yang pahit gitu. Tekanan kelompok atau peer pressure itu nyata. Jadi ada faktor yang lebih ngeri dari itu, yaitu faktor kebutuhan sosial yang semu, gaya hidup mewah, tuntutan keluarga, hingga biaya politik yang mahal. Sebagai contoh di bidang kesehatan, kita melihat faktor penyebab korupsi seringkali terkena tekanan target. Jadi targetnya itu tidak realistis tanpa didukung anggaran yang memadai, sehingga oknum mencari jalan pintas dengan memotong hak-hak dasar pasien atau tenaga medis. Berarti korupsi ini dampaknya sistemik ya. Bisa ceritakan dampak yang paling nyata, Ibu Endang di lapangan? Sangat nyata, Ibu. Jadi setiap rupiah yang dicuci itu atau dikorupsi itu setara dengan berapa botol vaksin yang hilang. Jadi berapa kilometer jalan rusak yang telah kita perbaiki atau tidak diperbaiki, dampaknya adalah kemiskinan struktural. Anak-anak stunting itu bukan karena tidak ada uang negara, tapi karena uangnya habis di meja-meja negosiasi gelap. Baik, baik. Kita sudah bahas nih sisi gelapnya dari tadi, sisi gelap terus nih yang kita bahas. Sekarang kita mau tahu nih apa solusinya. Ibu Eka, apakah memiskinkan koruptor dengan UU TPPU itu sudah cukup? Ya, kalau memiskinkan koruptornya saja masih belum cukup, Ibu, tapi hukumnya wajib. Nah, solusi hukum harus ada dua arah, represif serta preventif. Kita butuh integritas, kita butuh integrasi data yang kuat, satu data antar pajak, rekening bank, dan aset properti. Sedangkan untuk solusi teknokratisnya, jika seorang ASN dengan gaji golongan 3 tapi mempunyai rumah senilai 10 miliar, sistem harus otomatis memberikan alarm. Baik. Kemudian lalu dari sisi kemanusiaannya, Ibu Endang, bagaimana CPNS yang sedang mendengar ini bisa menjadi agen perubahan? Iya, solusinya adalah integritas kolektif. Jangan jadi pahlawan sendirian kalau merasa takut, tapi bangunlah jaringan orang-orang yang jujur. Dinilai nilai berakhlak, kita punya poin kolaboratif. Kolaborasilah untuk kebaikan. Laporkan jika ada kejanggalan melalui sistem whistleblowing. Ingat, diamnya kita adalah persetujuan atas kejahatan tersebut. Baik, terima kasih Ibu Endang. Nah, saya ingin bertanya nih sama Ibu Eka dan Ibu Endang, Eh, apakah Indonesia bebas korupsi? Apakah menurut Ibu Endang dan Ibu Eka ini, apakah korupsi 10 tahun ke depan bisa hilang? Ya, secara sistem mungkin saja bisa hilang, Ibu. Tapi untuk secara perilaku itu butuh sekali konsistensi penegak hukum tanpa pandang bulu. Jadi sama kita masih menghargai orang karena hartanya, bukan karena integritasnya, perjalanannya masih panjang. Tapi saya optimis dengan generasi CPNS baru ini. Iya, terima kasih Ibu Eka dan Ibu Endang. Luar biasa sekali diskusi kita pada hari ini. Kita sampai di penghujung bagian akhir. Rekan-rekan CPNS yang saya banggakan, korupsi dan money laundering mungkin terlihat seperti labirin yang rumit, tapi pintunya selalu sama, pilihan pribadi kita. Jangan biarkan seragam yang Anda kenakan hari ini menjadi noda di masa depan. Korupsi mungkin memberikan Anda kemewahan, tapi ia merampas martabat. Pencucian uang mungkin membuat Anda terlihat bersih di mata bank, tapi ia tetap kotor di mata kemanusiaan dan Tuhan. Jadilah ASN yang akuntabel, yang berani berkata tidak pada perintah yang melanggar hukum, dan yang selalu ingat bahwa di setiap anggaran yang kita kelola ada harapan rakyat yang harus kita jaga. Ibu Eka, terima kasih. Ibu Endang, terima kasih. Saya Sri, pamit.
Mari kita bawa pulang integritas ke rumah kita masing-masing. Terima kasih. Ya, sama-sama Ibu Sri. Terima kasih, Bu.